Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme homeostasis. Jadi ini kan ada komponen sistem kontrol. Seperti yang kita tahu, homeostasis merupakan keseimbangan dinamis, yaitu bisa naik turun. Nah, pada komponen sistem kontrol ini saya gambar orang demam. Ini merupakan feedback negatif, yaitu umpan balik negatif mekanisme utama homeostasis. Karena suhu tubuh kita itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Tetapi jika suhu kita di atas rata-rata, berarti kita mengalami demam dan akan menghasilkan panas. Jadi, ini adalah perbandingan homeostasis, yaitu suhu 36 derajat sampai 37 derajat. Ini merupakan suhu normal dan ini adalah temperatur naik dan temperaturnya turun. Sekarang kita bahas ke temperatur naik dulu ya. Ini adalah stimulus atau rangsangan dari matahari, yaitu meningkatkan suhu tubuh. Mungkin orang ini karena berolahraga atau memang cuaca di luar lagi panas. Nah, stimulus dan rangsangan ini akan berkoneksi ke otak. Nah, dan otak ini akan memerintahkan untuk mengaktifkan pusat penghilang panas di hipotalamus dengan cara vasodilatasi atau pembuluh darah. Lalu, kulit akan mengeluarkan keringat karena suhu yang sangat panas. Keringat terjadi melalui aktivasi kelenjar keringat di kulit. Nah, kita tadi kan diperintahkan otak untuk menghilangkan panas di tubuh seseorang ini. Nah, ini adalah kulit yang memiliki efek pendingin tubuh. Nah, bayangkan saja pembuluh darah yang panas dan kulit yang berkeringat akan mengakibatkan muka seseorang kemerahan akibat pembuluh darah superficial di kulit. Dan ini terjadi karena peningkatan suhu. Lalu, ketika suhu tubuh kembali normal, pusat kehilangan panas di hipotalamus otak akan mati dan hal ini terjadi melalui umpan balik negatif pada suhu yang naik. Lalu kita beralih ke sebelah sini, yaitu temperatur turun. Pada saat ini stimulus atau rangsangan suhu tubuh akan turun jauh, yaitu di bawah rata-rata 36 derajat, berarti 35 derajat sampai di bawahnya. Nah, ketika kita mengalami dingin, otak akan mengendalikan pelestarian panas supaya cari kita panas. Dan ini adalah efektor. Seperti yang kita tahu, efektor itu organ yang melakukan respon kedinginan gitu, pada vasokonstruksi. Efektor ini diperintahkan oleh otak atau hipotalamus meminimalkan kehilangan panas dari kulit. Vasokonstruksi dan penyempitan pembuluh darah di kulit, terjadinya penyempitan pembuluh darah. Dan ini ketika otak juga memerintahkan kontraksi otot menggigil gemetar. Ini akan menghasilkan panas dan mekanisme ini meningkatkan suhu tubuh. Karena tadi suhu tubuh kita turun, akan naik karena kontraksi otot menggigil yang diperintahkan oleh hipotalamus. Lalu, dari efektor dan kontraksi otot menggigil ini akan terjadi ini. Ketika suhu tubuh kembali normal, otak memerintahkan untuk mematikan pusat penggerak panas sehingga suhu tubuh akan meningkatkan hipotalamus menjadi panas dan pusat akan dimatikan. Nah, suhu tubuh kita akan kembali normal lagi dan ini terjadi karena suhu tubuh turun. Dan ini adalah negative feedback, yaitu umpan balik negatif. Seperti yang kita tahu, saya ulangi lagi,
Umpan balik negatif adalah mekanisme yang umum digunakan untuk mempertahankan homeostasis. Kita lanjut ke feedback positif. Nah, ini merupakan feedback positif. Ya, seperti kita tahu ini jarang terjadi. Ini hanya terjadi pada proses persalinan. Mekanisme yang memperkuat atau memperbesar perubahan variabel yang diatur. Nah, ini adalah anak bayi yang menyusui, yang anak bayi yang sedang menyusu di ibunya. Nah, ini adalah bayi menyusui dan akan mengalami mekanoreseptor yang akan merangsang otak. Nah, mekanoreseptor ini akan mengalami positive feedback yang reseptor tersebut akan mengirimkan sinyal ke otak melalui neuron. Neuron ini merupakan salah satu sel otak yang diperintahkan akan mengeluarkan dua hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Dan prolaktin ini akan membuat produksi ASI, sedangkan oksitosin ini merangsang kontraksi otot payudara, sehingga bayi akan mengambil susu atau susu yang memungkinkan ASI yang dihasilkan dikeluarkan dari puting. Lalu ASI yang dikeluarkan diambil oleh si bayi. Dan ini merupakan positive feedback atau umpan balik positif. Lalu di sini juga aku menjelaskan kadar glukosa darah. Ini merupakan seseorang yang mengalami diabetes tingkat 2. Nah, seperti yang kita tahu, ini adalah pankreas dan ini adalah, saya gambarkan lagi, pankreas. Regulasi kadar glukosa itu reseptornya pada sel beta dan alfa di pankreas. Pusat kontrolnya itu ada di pankreas. Nah, ini merupakan insulin dan ini adalah glukosa. Ini kita gambarin lagi. Ini merupakan hati ya. Ini akan menghasilkan resistensi insulin ke glukosa. Resistensi insulin adalah bahwa reseptor tempat terjadi kerja insulin biasanya tidak benar-benar bekerja dengan baik, sehingga insulin pada dasarnya tidak bekerja dengan baik pada jaringan adiposa, hati, dan otot rangka. Akibatnya akan terjadi kadar glukosa darah tinggi dalam jangka waktu yang lama. Jadi, karena resistensi insulin, glukosa tidak dapat diambil oleh semua organ. Sensitivitas insulin hadir dengan glukosa darah tinggi yang terus-menerus. Nah, ini merupakan ginjal. Ketika glukosa masuk ke ginjal, ini akan mengalami glukosa urea dan diuresis osmotik, akan terjadi poliura. Poliura ini akan berhenti buang air kecil. Dengan poliura konstan akan kehilangan elektrolit. Lalu ketika kita berhenti buang air kecil atau kekurangan cairan, maka akan terjadi dehidrasi dan hiporismolan. Hiporismolan ini akan dirangsang oleh otak dan akan memerintahkan otak itu polidipsia. Polidipsia ini merupakan perintah untuk minum, dan insulin akan memerintahkan insulin ke otak, dan otak akan memerintahkan untuk manusia yaitu polifagia atau rasa ingin makan. Ketika polidipsia ini tidak dilakukan oleh manusia, maka akan terjadi gagal ginjal. Oke. Berikut itu saja penjelasan saya tentang homeostasis, yaitu tentang suhu tubuh, positive feedback, negative feedback, dan kadar glukosa darah tinggi.